Halo viewers, halo sobat Pektoris. Kali ini saya akan berbagi tutorial pet kembali ya. Jadi seperti biasa untuk tutorial pet ya seperti itu saja, tapi ini adalah bagian yang sedikit berbeda karena ini bukan yang setengah badan, tapi ini yang bawahnya oval. Jadi buat kalian yang belum tahu cara membuat vektor pet yang bawahnya oval, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan supaya kalian tidak lama menunggu, kita langsung saja lanjut ke videonya. Dan tidak lupa juga dengan intronya. Seperti biasa, yang pertama kali harus digambar adalah bagian mata. Dan ini sudah selesai di bagian mata, hidung, dan juga mulutnya. Untuk yang belum tahu, tutorial ada di tutorial khusus untuk area T untuk pet ya. Nah, untuk bagian yang oval bawahnya kita membuat dengan tools yang ada itu yang namanya ellipse ya. Jadi kalian yang belum tahu tinggal kalian klik tools itu, kemudian kalian buat setengah lingkaran. Nah, kenapa membuat yang setengah lingkaran? Karena untuk patokan supaya ketika proses pembulaan di bagian badan kita tidak tidak terlalu offset, atau kita sudah tentukan bawahnya ovalnya seperti apa. Nah, kemudian untuk bagian proses pembuatan bulu atau vektoris di bagian bulu, seperti di tutorial sebelumnya saja, tinggal kalian gesek-gesek bikin shape yang runcing-runcing. Nah, kemudian kalau untuk bagian pet yang bulu pendek, kalian itu harus perbanyak yang yang shape-shape runcing-runcing kecilnya. Jadi usahakan untuk membuat shape-nya itu lebih rapat lagi, atau lebih padat. Jadi si antara runcing dan runcing itu harus lebih lebih kecil. Nah, kemudian kalau untuk proses pengerjaannya, biasanya saya menggambar dari bagian mulut untuk marknya saja. Jadi antara bagian hidung dan mulut itu kalian kasih arah ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk di bagian atas hidungnya juga kalian kasih arahan ke kanan dan ke kiri. Karena untuk mempermudah proses pengerjaan si anjingnya ini atau si petnya ini. Nah, kalian bisa kerjakan sampai bagian atasnya dulu atau sampai bagian jidatnya dulu. Kurang lebih ya seperti ini. Setelah seperti ini, kalian bisa langsung lanjut menggambar ke bagian ke sananya, atau bisa kalian ke kiri dulu atau ke kanan dulu, terserah enaknya kalian membuat si shape-nya atau membuat runcing-runcingnya. Kalau saya sih lebih enak ke arah kiri ya. Jadi biasanya saya mengerjakan di bagian kiri, dan kemudian untuk bagian kanannya kalian bisa menggunakan tools yang namanya flip tools. Jadi kalian terus menggunakannya ke arah yang ke kiri. Karena itu tergantung enaknya kalian. Kalau kalian enaknya membuat yang shape ke kanan, runcing-runcing ke kanan, kalian bisa ke kanan dulu. Kemudian untuk sebelahnya kalian bisa menggunakan flip tools. Jadi sama semua, enaknya ke kanan ya kalian gunakan ke kanan, enaknya ke kiri ya gunakan ke kiri. Nah, tapi di sini untuk saran yang biasa saya gunakan ya. Jadi saran buat kalian yang ingin belajar vektor supaya tidak berasa lama proses pembuatannya. Jadi kalian itu kerjakan dulu seluruh bagian, misalkan sebelah mukanya dulu. Nah, kalian enaknya membuat shape yang kemana? Misalkan kalau saya ke kiri, kalian langsung saja lanjut membuatnya yang ke kiri. Semua selesaikan sampai di bagian telinga, pokoknya setengah bagian wajah kalian kerjakan dulu sampai selesai. Nah, ini juga saya membuat di bagian muka biasanya ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk bagian yang ke kanannya nanti, karena ada yang namanya flip tools. Nah, biasanya saya kerjakan bagian area jidat sampai ke area kuping, kemudian saya lanjut ke bagian mulut. Nah, kenapa saya bukannya mengacak ya, tapi karena biasanya kalau untuk di bagian telinga itu jadi harus selesai di bagian muka. Jadi misalnya gini, kita menggambar sampai ke bagian dekat telinga. Kalau kita lanjut ke telinga, kan bagian bawahnya itu kadang ada yang bulu yang, kalau anjingnya yang seperti ini itu bulunya ada yang ke atas semua, atau yang gimana ya, ya pokoknya ada yang gitulah.
berbeda sama anjingnya Labrador atau anjing yang berbulu panjang, itu bisa kalian langsung lanjut, misalkan dari bagian jidat kalian lanjut ke bagian telinga selesai baru ke bawah. Nah, kalau untuk yang berbulu seperti ini, karena ini termasuk bulu yang tidak mudah untuk ditres atau tidak mudah untuk dijiplak karena sedikit melebar. Untuk contoh-contoh anjing yang berbulu seperti ini, misalnya Chihuahua, terus ya anjing yang kayak ini, terus serigala dan lain-lain. Itu beberapa jenis anjing yang untuk proses pembuatan di bagian bulunya sedikit rumit atau sedikit ya gimana gitu, nggak enak untuk digambar, karena meskipun kita menggambarnya dengan rapih tapi hasilnya ya gitu-gitu aja ya, jadi nggak terlihat rapih karena bagian bulunya itu sedikit melebar ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk proses pengetresannya sedikit memakan waktu, dan ya untuk bagian pinggir-pinggirnya juga nggak semulus anjing yang berbulu pendek. Meskipun ini termasuk anjing yang berbulu pendek, tapi untuk karakter bulunya itu nggak enak untuk ditres ya, jadi sedikit rumit. Nah, kalau sudah selesai di bagian mulut, jidat, baru kita lanjut ke telinga. Untuk bagian telinga itu karena sangat mudah, atau ya kalian tinggal ikutin saja, misalkan pewarnaannya tinggal kalian airdrop dan lain-lain, itu sedikit mudah. Apalagi kalau sudah selesai di bagian seluruh wajah atau setengah wajah, kalian tinggal lanjut ke bagian kuping. Dan di sini masih bagian sekitaran kuping ya. Kalau untuk kuping yang pinggirannya ada lightingnya, kalian trace dulu di bagian yang gelapnya dulu. Nah, untuk lightingnya kalian pindah gunakan layar yang bawah, kemudian kalian tinggal trace lightingnya. Nah, dan gimana untuk ini ya, karena di pinggirnya ada yang bulunya nggak rapi, kalian kalau untuk di bagian telinganya kalian bisa buatkan rapi saja. Misalkan kalian tinggal dibikin ikutin saja seperti yang bawahnya, nggak usah ada yang runcing-runcingnya tipis, karena kalau di bagian itu orang-orang jarang yang sampai sedetail itu, kecuali kalau kalian yang buatnya sangat detail atau yang gunakan opacity, kalian bisa trace keseluruhan. Kalau kalian untuk orderan atau untuk kerjaan kalian tinggal ikutin saja, misalkan bentuk kupingnya gimana, nggak usah ada yang ini harus runcing-runcing, nggak usah, kecuali kalau untuk bagian badan. Untuk bagian badan kalian harus ikutin seperti di fotonya. Kalau fotonya bulunya nggak rapi, kalian ikutin saja ke pinggir, kayak yang berbulu anjing yang bulu panjang itu kan nggak mungkin. Kalau anjing bulu panjang dibikin mulus pinggirnya nggak mungkin kan, karena pasti ada bagian yang agak melengkung gitu. Nah, kalau untuk bagian badan ini kita kan lanjut ke bagian badan, karena untuk proses pengetresan di bagian sebelahnya saya skip saja, karena sama aja sih proses pembuatan yang kiri sama yang kanan itu sama aja, cuma bedanya menggunakan tools yang namanya flip tools. Kalau kalian belum tahu cara penggunaan flip tools, kalian bisa tonton di tutorial sebelumnya saja. Di situ banyak sekali tools yang biasa saya gunakan dan juga ada penjelasannya juga. Nah, kalau untuk bagian badan itu sedikit simpel banget ya, jadi sangat-sangat mudah untuk di-trace. Nah, yang paling utama itu di bagian muka harus mirip, karena dari beberapa pet yang biasa saya gambar itu, yang biasa dibikin sedetail mungkin adalah di bagian wajah. Nah, kurang lebih kalian bisa gambar sampai seperti ini ya. Nah, ini sudah setengah wajah ya. Nah, kalau sudah setengah wajah, kalian bisa langsung menggunakan tools yang namanya flip tools. Seperti yang saya bilang dari tadi ya, flip tools itu apa ya? Kalian bisa saja klik di tools yang dan ada di bawah namanya flip, tinggal kalian cari itu saja. Nah, karena seperti tadi saya bilang, kalau untuk sebelahnya itu sama aja seperti yang bagian yang sudah selesai. Misalkan untuk sebelah kiri kanan belum, sebelah kiri sudah selesai, kalian gunakan flip tools. Nah, jadi
jadinya dibalik. Misalkan tadinya yang kiri belum selesai menggunakan flip tools, jadi yang kanan yang sudah selesai. Ya pokoknya gitulah. Misalkan kayak yang cermin gitu, jadi dibalik. Misalkan yang kiri sudah selesai, kalau dibalik kan jadi yang kiri yang belum. Nah gitu, tinggal kalian trace saja sesuai dengan yang sudah selesai. Nah kalau untuk di bagian body atau di bagian badan, itu kalian tinggal trace saja, dan jangan lupa kalian berpatok sama yang tadi di mark di awal atau kita tandai di awal. Misalkan kliennya minta yang bawahnya V, bawahnya oval, atau yang half body. Kalau half body enak, tinggal kalian trace saja keseluruhan sampai setengah badan. Nah kalau untuk yang oval atau yang bawahnya V, itu kalian usahakan menggunakan yang namanya mark dulu supaya balance ya, atau seimbang kanan kirinya. Kalau kita tidak menggunakan mark, kemungkinan itu ovalnya tidak sempurna, atau untuk yang bentuk V itu tidak tengah-tengah. Kan kita harus membuat sebagus mungkin, meskipun pembuatannya sesimpel mungkin, tapi diusahakan sebagus mungkin. Begitu ya. Jadi untuk yang bawahnya enggak setengah badan, kalian usahakan menggunakan mark atau tanda ya, seperti yang saya buat. Karena ini permintaan kliennya bawahnya oval, kita gunakan setengah lingkaran. Jadi buat ciri saja. Kalau sudah selesai di gambarnya atau sudah selesai proses pembuatannya, kalian tinggal hapus saja. Dan penempatan marknya atau tandanya kalian satukan saja sama di bagian mata atau di bagian area T. Nah jadi si mark itu kita simpan di bagian layar paling atas. Dan biasanya kalau layar paling atas itu digunakan untuk mata atau kolar atau kalung ya. Kolar itu kalung ya. Jadi buat kalian yang belum tahu bahasa di pet, remove kolar misalkan itu hapus kalungnya, atau remove tag itu bandulnya ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk ya kembali lagi ke mark tadi, kita simpan di layar paling atas. Itu untuk patokan kita saja, misalkan supaya bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Nah kalau sudah sesuai untuk marknya, tinggal kalian trace ya, gitu-gitulah pokoknya. Tinggal ikutin saja yang namanya mark tadi ya. Jadi si tanda itu tinggal kita ikutin saja untuk kemana, misalkan batasannya sampai mana. Dan untuk bawahnya jangan sampai kalian dibikin mulus ya. Jadi usahakan tetap berbulu. Untuk jika kalian penasaran bentuknya gimana sih kalau untuk yang pet bawahnya V atau pet yang bawahnya oval, kalian jangan dibikin lurus, misalkan kayak habis dipotong rapi bulat, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap untuk bagian bawahnya atau pinggirannya itu kalian kasih yang shape runcing gitu ya. Jadi usahakan kalian jangan sampai menghilangkan yang namanya runcing untuk bagian oval yang tadi kepotong. Nah dan juga jangan lupa untuk membuat bagian kumis-kumisnya, karena sangat berpengaruh untuk hasilnya. Dan ini untuk hasil yang bawahnya oval. Nah bisa kalian lihat. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi.